Perhatian, perhatian. PPKM FPL Deadline Show akan hadir sesaat lagi. Stay tune. Hai guys, welcome back to PPKM FPL alias Papi-Papi Kuy main FPL. Yang kira-kira wondering kenapa nih cuma bertiga. Saya formatnya berempat. Papi Bram bakal join mungkin soon ya. Masih mission in action. Terus juga mau sapa semua dong buat para penonton PPKM setia FPL. Ini yang bertanya-tanya mungkin pada kemana nih Papi-Papi kok belum break lagi nih gitu ya, mungkin kita lagi dijebak di kesibukan masing-masing. Pada nggak kaptenin salah kali. Benar deh. Itu adalah salah satu hint ya guys. Kapten salah nanti bakal kita bahas di di topik selanjutnya. Gue juga mau nyapa nih buat kalian semua yang udah subscribe di PPKM FPL. Thank you banget. Buat yang lain yang mungkin ngerasa ini channelnya penting banget buat tonton, bisa jadi acuan lo buat main FPL, monggo di langsung aja di subscribe di YouTube channelnya di PPKM-FPL. Terus sama jangan lupa di follow di Instagram PPKM kita, itu ppkm.fpl. Dah, udah deh, langsung gue mau kenalin nih. Ya usah kenalin, orang pada kenal semua. Ada Papi Mike di sini. Papi Mike mau say hi dulu. Yes, sama ada Papi. Arsenal. Tinggal nunggu Papi Bram nih ya, nggak tahu dia masih nggak tahu dia ngapain Papi Bram. Ya. By the way, untuk kali ini kita santai-santai aja lah ya. Kita tetap akan membahas beberapa topik. Salah satunya adalah review dari Double Game Week kemarin yang gila-gilaan nih. Nanti aja deh kita bahas detailnya. Yang kedua itu kita akan ngebahas tentang persiapan di Game Week 27, plus mungkin akan ada anticipate di Double Game Week lagi nih di 28-29. Apa mungkin mau ada yang triple captain lagi, kalau bisa chipnya dibikin chipin gitu. Terus begitu juga ada captain pick sih untuk di Game Week selanjutnya. Nah, review dikit dong guys. Gue mau ke Papi Igan dulu nih. Kemarin gimana nih? Double Game Week kemarin nih kayaknya. Kalau gue, bener-bener itu menit terakhir gue dari salah, gue ganti kapten ke TAA. Itu kalau triple captain gue udah plan dari awal minggu lalu kan, gue udah set nih triple captain gitu, gue udah mau ambil DGW si Liverpool. Cuma gue kira si Salah bakal masih di bench gitu, dan gue mikirnya TAA siapa yang mau gantiin gitu kan. Ternyata pas week pertama nih, anjing ternyata TAA nggak main, salah poin gitu kan. Nah gue tungguin kemarin nih pas subuh, aduh gue harap cemas tuh lihat vote mob nih, gue lihat skornya, wah anjing Liverpool membantai. Gue lihat lagi yang golin Salah. Ya udahlah, ya kalau poin gue 90-an, menurut gue itu masih kecil sih. Gue untuk double game week kan, dibanding double game week di liga gue juga panah merah semua. Ya. Itulah, udah agak muak sebenarnya. Tapi ya diulang lagi sampai GW38 mungkin lanjut aja. Bagaimana lagi? Jadi buat para pejuang fix series musim depan nih. Jadi stay put ya guys ya. Papi Mike gimana? Kayaknya happy nih. Kayaknya sukses banget nih di double game kemarin nih Papi Mike. Boleh cerita nggak? Kapten gue sih mau Salah, cuman poin gue sih 100 ya. Poin gue sih 100. Cuma kalau the highest on this week itu kayak 200 ya. Nah, jadi gue tuh 100 kayak gue cuma setengahnya doang ya. Kayak ya nggak gitu happy lah, apalagi di liganya gue itu most of them itu triple captain mau Salah gitu loh. Dan gue sendiri nggak pakai chip triple captain kan. Jadi kayak gue merasa kayak kok gue bego sendiri ya gitu loh. Gue juga. Gue ketinggalan ya. Apa gue ketinggalan berita? Apa gue ketinggalan berita yang gue nggak tahu gitu loh? Apa gue nggak nonton PPKM? Apa gue nggak nonton PPKM? Kayak gue something is wrong gitu loh. Terus teman-teman pada kapten Mo Salah itu gila, itu benar-benar deh. Mo Salah itu benar-benar jaminan mutu deh. Kalau mau main fantasi Premier League, don't start a team without Mo Salah deh. Itu benar-benar wajib punya deh. Itu benar wajib punya tuh. Berikutnya tuh game week
2 minggu dari sekarang ya. 2 minggu dari sekarang itu Liverpool itu juga ada double game week ya. Nah itu aduh, Mo Salah itu udah wajib dah. Kayaknya kita akan ini deh, Papi Mike akan kita bahas akan redemption di next double game week kita triple captain Salah ya. Mumpung chip belum kepake ya. Yap. Ya. Lo sendiri cepet ya Gi ya? Gue sendiri cepet sih, akhirnya gue pecah telur nih, karena gue jujur baru pertama kali gue cepet dan nggak tahu kenapa kayak gue somehow happy aja gitu ya kok. Gue pertama kali selama main FPL. Iya, bener kali gue poin cepet gue serius gue kayak wow, maksud gue bangga Esin, gue nggak pakai triple captain tapi poin gue cepean gitu ya. Nggak pakai chip ya? Nggak pakai chip tapi cepean gitu ya. Tapi sebenarnya gue pakai -8 sih, tapi ya oke lah gitu untuk masukin Bukayo Saka sama Kieran Tierney ya. Walaupun gue udah happy banget terakhir Arsenal itu kayak udah clean sheet, tiba-tiba Brentford golin gitu kan di menit-menit akhir gitu ya. Emang tipikal Brentford tuh, dia clean sheet ini ya, selalu ngeruining clean sheetnya tim-tim gede tuh, selalu begitu Brentford kerjaannya. Nah terus begitu kita lanjut aja, kita langsung ke next preparation untuk game week 27 nih yang menurut gue cukup tricky ya, karena ada beberapa yang nggak main nih gitu ya, kayak misalnya Arsenal tuh nggak main gitu ya. Terus ada double game week juga nih buat Burnley. Nah kira-kira kalau kalian untuk next game week nih kira-kira preparationnya gimana nih? Papi Mike boleh cerita nggak? Jujur yang game week berikutnya itu gue agak sedikit gue gak gitu fokus ya. Gue fokusnya itu yang game week yang berikutnya lagi. Nah karena game week yang berikutnya itu ada double game week untuk beberapa pemain gitu, ada Coutinho, ada Jimenez di Wolves gitu. Nah itu gue perhatiin di situ tuh. Nah, habis itu kayak game week berikutnya lagi itu ada double game week cukup banyak ya. Ada Arsenal, ada Hotspur, ada City. Nah itu gue juga jujur gue agak perhatiinnya di dua week berikutnya itu. Nah untuk yang week besok ini kayak gue ya rego aja lah. Gue squad gue juga gak gitu jelek-jelek banget ya. Poin gue minggu ini kan 100 ya, dia gak gitu jelek-jelek banget, kayak gue ikutin aja lah. Minggu ini gue gak akan banyak manuver lah. Kira-kira ada ini nggak Papi Mike? Ada watchlist nggak kira-kira yang bakal mungkin buat guiders di di game week 27 nih? Kalau 28-29 oke lah, kita pasti bakal rame-rame ujungnya pasti pakai pemain yang kayak Bowen lagi, Salah lagi gitu ya. Kalau ini kan tricky-nya gitu ya. Dan gue tahu lu pada tuh master-masternya pemain FPL nih. Gue tahu nih Papi Ijan juga sering jadi group leader nih, dan Papi Mike juga jago banget nih gitu. Kira-kira ada wejangan kan kira-kira watchlist siapa nih bakal pakai di game week 27 bakal super tricky sih. Ada dong. Si ganteng dari Burnley itu tuh siapa tuh Weghorst ya. Weghorst. Susah untuk gak lihat dia ya. Cuma soalnya dia double game week. Terus habis itu semenjak dia masuk Burnley itu trennya tuh bagus banget ya, assist, gol, terus orangnya juga cukup ganteng ya. Nah itu susah untuk gak milih dia nih. Kalau ngomongin watchlist, jujur dia itu masuk ke watchlist gue. Nah cuma gue mikir nih, apakah gue harus ambil dia atau gue harus planning untuk yang week berikutnya. Cuma ya definitely itu striker masuk ke watchlist gue. Ya. Ngomongin Julian Weghorst ya, itu benar-benar dia bela-belain ya untuk bisa main di IPL dari Bundesliga ya. Wah itu benar-benar kayak ya pindah ke Burnley, tapi yang penting nggak apa-apa deh main di IPL. Siapa tahu nanti musim depannya dilirik sama Chelsea, mungkin Arsenal gitu ya. Bisa aja kan, gitu ya. Karena jago banget ya ternyata nih, dia benar-benar nyetel abis. Dan plus dia juga tipikal pemainnya Burnley emang kayak physical banget kan, begitu si Ashley Wood Chris Wood keluar ya, itu dia langsung ganti Weghorst. Gue nyetel banget sih langsung di strikernya. Papi Jan gimana Papi Jan? Mau pakai Weghorst juga apa gimana Papi Jan? Strateginya di 27 gimana? Iya, watchlist gue sama sih, boleh sama nggak sih? Monggo. Dan malah gue niat pengen kaptenin lagi, gue kemarin udah ketinggalan tuh, salah kapten kan, TA gue kaptenin ternyata ya flop lah hitungannya. Tapi ya udah terlanjur, gue udah di
merosot jauh banget ya, mau ngejarnya perlu diferensial lagi. Mungkin gue kaptenin kali itu, gue beli Weghorst terus gue kaptenin, kan dia double game week lagi ya. Iya. Di 27. Dan gue untuk planning kedepannya sih lebih santai karena gue masih banyak chip sih. Free hit gue masih belum kepake, kan punya 2 nih kita sekarang gitu free hit. Ya mungkin antara 28 29 tuh gue pakai tuh free hit buat ngincer apa yang double game week itu sih gitu kalau gue. Nah, kalau gue sendiri sih ngelihatnya ya, kayak Bruno gitu ya, sama si Harry Kane tuh bisa jadi watchlist ya. Karena nggak tahu nih kalau untuk Spurs, walaupun kemarin bete banget ya si Conte kalah sama Burnley, dan katanya dia ngerasa nggak enak lah ya karena udah digaji gede di Spurs tapi kayaknya nggak bisa ngangkat performa Spurs gitu ya, walaupun udah kemarin lawan City bagus banget mainnya gitu. Itu dia mau resign apa gimana sih? Nggak tahu. Conte emang gitu sih, emang kayak selalu jadi pengen jadi center of attention gitu. Jadi kayak dia ngambek. Iya ya, kayak dia ngambek malah kayak dia. Harusnya dia yang beresin gitu. Kayak dia seakan-akan dia ngajak untuk meeting besar, katanya mau bikin meeting gede katanya. Kayak immediate meeting lah katanya gitu. Terus gitu juga kayak Bruno juga udah mulai bangkit lagi nih ya, Bruno ya, entah kenapa. United sekarang lagi bagus nih formnya. Terus kemarin juga mungkin PD-nya kemarin pas lagi main di Champions League juga seri sama Atletico Madrid itu nambah nge-boost moral sih gitu. Terus seri aja nambah. Iya, wah kemarin Atletico Madrid sih benar-benar gila sih, troublesome, benar-benar kayak mainnya ribet, bikin susah banget sih. Atletico Madrid pressingnya benar-benar kacau sih. Yang golin Elanga. Emang diatur Rashford ya. Iya. Terus begitu ada lagi nggak kira-kira watchlist untuk bisa kita ya colong-colongan lah untuk nabung di double game week 28-29, kira-kira ada lagi nggak dari Papi? Mungkin Papi Jen boleh balik lagi nggak, kira-kira ada pemain yang bisa kita bawa gitu di 28. Oke, gue mungkin free hitnya nih di 28. Setuju gue. Likely lebih ke 28 Yep. Karena di situ tuh ada pemain-pemain yang ya tim mediocre lah tapi double game week gitu, yang menurut gue sih dapat lawan-lawannya lumayan gampang lah buat poin gitu. Mungkin Aston Villa kali tadi disebut sama Papi Mike kayaknya Coutinho ya. Iya, mungkin Luka Dean juga tuh. Iya. Nah, terus siapa lagi ya? Oh, ini Soton mungkin ya. Ya. Ada Broja. Striker-strikernya tuh ya, Broja sama Shea Adams juga mulai rajin ya. Iya, Soton tuh tapi double di mana gue lupa, 28. Double di 28. 28. Nah, iya. Ya. Ya berarti oke juga tuh gitu. Ya. Sama mungkin Livramento juga Wah. lumayan lah dengan harga segitu, udah balik lagi gitu kan. Kemarin asis gue taruh di bench 3. Gue juga sama. Aduh. Ya namanya harga segitu wajar sih kita naruh di bench 3. Menurut gue ya, Livramento tuh kayak bener-bener kayak Lundstram ya. You never bench Lundstram. Bener-bener dia. New Lundstram ya. Papi Mike gimana Papi Mike? Ada ini nggak sneak peek lah kira-kira pemain yang bisa lo bawa untuk di double game week, kira-kira bocorannya siapa nih Papi Mike kira-kira yang cocok nih? Gua sih sebenarnya udah prepare itu dari minggu kemarin itu, gua mau masukin Jimenez Wolf. Nah, minggu ke game week 27 kan dia main tuh besok tuh. Yeah. Nah, terus habis itu 28 tuh dia double game week. Terus habis itu 29 ke depan itu kalau di aplikasinya si Premier League itu game-nya tuh hijau semua tuh. Ya. Nah, betul. hijau itu kan relatif gampang ya untuk si Wolf ya. Nah, jadi gue memang udah prepare si Jimenez tuh, gue masukin ke dalam timnya gue itu untuk prepare 27 main, 28 double game week, 29 ke depan tuh hijau semua tuh. Nah, apalagi si Wolf itu secara pemainnya kan si itu siapa namanya tuh? Adama itu kan udah nggak ada. Nah, Adama udah nggak ada tuh. Jadi kayak pemain sayap udah pasti si Hwang Hee-chan sama si itu Daniel Podence. Nah, kayak dari striker itu kayak bener-bener kayak cuma dia banget itu loh, Jadi kayak ya gue sih berharap dia dapat jatuh di penalti lah atau penalti ya. Jadi gue cukup
harapan gue cukup gede kan untuk Jimenez nih. Iya, setuju Ya, emang by the gimana way, sih? defense-nya si Wolf agak-agak underrated juga ya kayaknya. Benar. Oh, Yap, lumayan gitu pas gue lihat-lihat. Tapi orang Bagus, jarang bro. mention gitu. iya. Iya. Si Cody Itu tuh sama Max Gilman ya, bagus juga ya. Kowadi tuh boleh dipertimbangkan tuh. Ya, murah juga lagi harganya. Kayaknya oke juga kayaknya tuh. Buat apa namanya? Budget enabler tuh bisa dipakai Cody atau Iya. mungkin si Max Gilman bisa dipakai juga. Nah, menurut gue juga apa namanya? Si Bruno Lage juga tiba-tiba mendadak jadi jago ya, mendadak jadi kayak Ya, Nuno Espirito Santo ya, kayak benar-benar bisa apa namanya mendadak jago. Dan gue sih sebenarnya jujur ya, gue masih nunggu Newcastle nih gitu. Newcastle juga sebenarnya juga asetnya bagus-bagus sih, cuman tapi sayangnya nih apa namanya? Ini 28 oke sih dia lawan Brighton sama lawan Southampton, nah itu mungkin bisa jadi considerable juga ya, consideration juga untuk bisa dipakai aset Newcastle. Gitu. Tapi yang worthy menurut gue cuma Trippier kayaknya deh. Better lagi. Aduh, Tapi itu juga sayang cedera banget ya. ya cedera ya. Iya. Cedera, itu dia. Gila sayang banget. Maximin tuh. paling ya. Saint Maximin paling. Saint Maximin. ASM. Ujung-ujungnya itu lagi. Kita udah beli banyak orang. Ujung-ujungnya itu lagi. Dia lagi. Iya. Oke. Masa Jolinton tuh. Aduh, Jolinton tuh kesian banget. By the way nih guys, apa namanya? Gue dapat apa namanya bocoran dari grup sebelah nih. Tiba-tiba tuh berbondong-bondong ada yang transfer in si Thiago sama si ini siapa? Rudiger nih. Ada apa nih kalau misalnya ada yang kira-kira bisa ngasih tahu ada apa ya? Oh iya. Tiba-tiba game week ini kira-kira udah mulai banyak tuh apa namanya transfer in si Thiago sama Rudiger gitu. Itu perlu dipertanyakan tuh. Mungkin ada yang tahu mungkin? fixture-nya kali ya. Coba gue. Fixture-nya kali. Setahu gue nggak ada double game week di si Chelsea. Iya kan ya. Gue lihat Chelsea itu ya, besok itu kan gak ada game ya. Habis itu game week 28 sampai 36 tuh. Wah, hijau semua tuh. ya. Oh iya. Hijau semua. Nih ya. Tuh. Gue udah lihat nih Thiago Silva transfer in itu sampai 26.166. Sama di Rudiger juga 20.911. Lumayan lah tuh, banyak banget yang transferin si dua pemain Chelsea itu ya, walaupun sebenarnya there's a possibility mereka tuh akan di rotasi gitu ujung-ujungnya sama si Tuchel gitu ya. Nah, Oke. By the way, untuk persingkat waktu nih guys, langsung aja di kapten nih. Please jangan salah dong, be kreatif guys. Mau pakai siapa nih kira-kira? Papi Mike boleh? Gua akan ambil Bowen. West Ham. Ya. Bowen. Nah, gue lihat pengalaman musim ini kalau ada pemain dari tim-tim gede yang kayak absen, nggak main ya. Nah, di minggu tersebut tuh biasa tuh Bowen tuh bersinar banget tuh. Kayak semua head right tuh kayak semua diambil di dia tuh. Nah, terus habis itu kayak gue akan pasang Bowen deh sebagai kapten. Kalau ya second pick-nya gue mungkin Son kali ya. Ya, Son. Ya. Pak Bejan? Ya Weghorst lah. Gue diferensial aja. Buat ngejar turun sekalian merosot. Ini by the way bakal menarik nih karena nggak ada kapten Salah nih, karena Salah nggak main nih. Weghorst Itu siapa lagi? Weghorst mungkin abis itu Cancelo kali. Cancelo. Ini entah kenapa ya, tiba-tiba tuh gue automatically aja nih. Tiba-tiba kapten ada Livramento nih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba. Ini gue lagi lihat. Pasang nih, jadiin nih. Jadiin. Gue nih, ya we'll see ya. Apa namanya, bakal kayak gimana ya performance-nya. Tapi nggak tahu kenapa gue nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba nih, kok kaptennya Livramento nih. Menarik nih, mungkin bisa jadi. Gue nggak tahu sih, mungkin terus lawan Norwich juga gitu ya. Karena jadi asis sama golin gitu kan. Oke guys, by the way, thank you banget nih Papi Mike, Papi Jan udah join malam ini. Papi Bram masih MIA nih, nggak jadi join. Gue akan separate discussion sama Papi Bram. Iya, nggak kaptenin Salah gue rasa. Iya, kayaknya gitu. Udah agak males ngomongin FPL sebenarnya. Bener-bener, mungkin kayak dia jadinya gara-gara bete kemarin gitu. nggak kapten Salah. Iya, bete jadinya malah apa namanya, jadi di rumah bininya jadi nanya lu kenapa sih kok bete.
Takut aja. Ngalang-ngalangin kerjaan kantor gitu gara-gara lu nggak kaptenin salah gitu. Oh parah pak, parah bad mood langsung. Iya. Sip guys, pada thank you banget nih untuk malam ini, dan gue juga mau say thank you buat para penonton PPKM FPL, dan jangan lupa nih di subscribe di YouTube channel kita di PPKM-FPL, dan jangan lupa di follow di Instagram PPKM FPL untuk info-info video-video terbaru kita. Terus thanks lagi buat Papi Mike, Papi Igan udah nemenin gue nih. Next one kita join lagi berempat ya. Sip. Salam panah hijau.